Ada pernah nggak terjadi kejadian spiritual atau kejadian mistis di sini, Pak? Ada. Apa? Pasti ada. Contohnya apa, Pak? Biasanya ya itu kemarin ada yang masang ini pewangi ini loh, kalmit Iya. Pewangi. Ya. itu ada nggak sengaja masuk apa itu pas waktunya itu nggak salam apa itu berbijakan maksudnya atau gimana kan nggak tahu. Ya. Itu di pintu masuk ini ada sama wanita sama laki-laki. Oh, ada Itu wanita ada sama- mestinya ada yang gitu. Oh, ketemu Di sini- wanita sama laki-laki. Iya. Pakaiannya pakaian kejabat gitu atau? Iya. Oh, ada mahkotanya juga gitu. Masih ada apa makhluk masih Iya, masih ada penghuni semua. masih ada semua. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Mbak Misa Jalan-Jalan. Kali ini spesial kita akan ke sebuah goa yang sangat indah, yaitu di Lamongan, tepatnya di Kabupaten Paciran, yaitu di Goa Maharani. Yang konon katanya ada si Ratu Maharani. Siapakah si Ratu Maharani dan bagaimana cerita tentang Goa Maharani? Tetap di Mbak Mita Jalan-Jalan. Mengenal indahnya Goa Maharani. Goa Maharani terletak di Kecamatan Paciran, Lamongan, tepatnya Provinsi Jawa Timur. Goa Maharani ditemukan oleh seorang penambang kapur. Saat menambang kapur, tiba-tiba tanah itu longsor dan terlihatlah sebuah goa yang sangat indah. Malamnya, penambang kapur tersebut didatangi oleh seorang dewi bernama Maharani lewat mimpinya. Siapakah sebenarnya Dewi Maharani? Dewi Maharani adalah seorang ratu ular. Dewi Maharani menunggu Goa Maharani karena diutus oleh salah satu wali Songo, yaitu Sunan Bonang. Hai guys, hai Besti. Saya sampai di sebuah goa, yaitu Goa Maharani. Goa Maharani ini cukup spesial kalau menurut saya karena ada beberapa tempat, bukan beberapa tempat, ada satu tempat yang digunakan oleh ahli agama kita, yaitu Sunan Bonang. Saya belum tahu pasti Sunan Bonang itu sedang apa di sini. Tapi Goa Maharani adalah salah satu petilasan Sunan Bonang. Di sini memang ditunggu oleh tapi banyak siluman ular, bukan naga tapi siluman ular. Ular itu tidak mengganggu karena sudah ditaklukkan atau
eh, maksudnya sudah dibikin nurut sama Sunan Bonang. Dia mau mengikuti aturan-aturan yang Sunan Bonang berikan. Jadi memang penunggu Gua Maharani adalah banyak siluman ular, terutama wanita, banyak sekali. Seperti apa ceritanya Sunan Bonang di sini akan apa? Yuk kita jalan-jalan di Mbak Mita, jalan-jalan. Sebelum menyebarkan Islam ke daerah Tuban dan sekitarnya, Sunan Bonang melakukan penyucian diri di Gua Maharani yang sekarang masih terpelihara dengan sangat indah. Serta stalaktit dan stalagmitnya masih hidup dan terjaga. Sehingga dapat disimpulkan Gua Maharani menjadi salah satu saksi tempat bersejarah perjalanan dari Eyang Sunan Wali Songo, yaitu Eyang Sunan Bonang. Saya mau tahu Pak, cerita tentang bisa ditemukannya Gua Maharani ini gimana? Itu asal usulnya itu ada kayak pekerja batu kapur. Oke. Itu nggak sengaja, itu pas waktu kerja itu kok di dilinggis itu. Itu kok suaranya kok kayak jros gitu. Oh gitu, terus? Ya, terus kayak pekerjanya itu kasih tahu mandor. Oke. Mandornya itu selang beberapa hari itu diam saja, lalu kok itu ceritanya kok sudah kedengar sama warga, lalu lapor sama Pak Camat. Oh, terus Pak Camat terus lapor sama Bupati, terus itu langsung ya itu ada apa itu namanya kayak yang nemu itu langsung ke Bupati Lamongan itu langsung. Oh, terus digerongi Ya. terus akhirnya terlihat sebuah kayak gua ini asli begini. Asli. Ini berarti nggak ada perubahan. Yang buatan itu hanya air terjun itu loh, Bu. Oh, itu artinya Ini hanya semuanya asli. Asli? Kalau stalaktitnya ini masih hidup. Masih hidup? Ini 10 tahun itu tumbuh hanya 1 cm. Oh, tumbuhnya Ya, 1 cm. 10 tahun hanya 1 cm. Oh gitu. Kalau stalaktit. Stalagmitnya juga masih hidup. Terus kenapa dinamakan Gua Maharani, Pak? Itu asal usulnya itu kayak yang nemu itu loh, Bu. Hah? Itu bermimpi. Mimpi gimana? Ya mimpi ditemuin sama Sri Ratu Maharani. Oh gitu. Maharani kan artinya wanita yang bermahkota yang cantik gitu loh, Bu. Oh gitu. Iya. Ada pernah nggak terjadi kejadian spiritual atau kejadian mistis di sini, Pak? Ada. Apa? Pasti ada. Contohnya apa, Pak? Biasanya ya itu kemarin ada yang masang ini pewangi ini loh, kalmit Iya. pewangi. Pewangi. Ya. Itu ada nggak sengaja masuk apa itu pas waktunya itu nggak salam apa itu begijakan masuknya atau gimana kan nggak tahu. Itu di pintu masuk ini ada sama wanita sama laki-laki. Oh, ada Itu wanita ada sama- mitinya ada yang gitu. Oh, ketemu Di sini- wanita sama laki-laki. Iya. Pakaiannya pakaian kejaban gitu atau? Iya. Oh, ada mahkotanya juga gitu. Masih ada apa makhluk masih Iya, masih ada penuhnya semua. masih ada. Semua. Pak Jeneng kan tahu nggak kalau di sini adalah petilasan Sunan Bonang? Ceritanya ada, Ya. memang ada. Jadi di sebelah situ kalau saya kan kebetulan punya sedikit ya, Iya. sedikit. Soalnya di sini saya gini kan masih baru. Oh, gitu. Ya Ya. baru pindahan. Kalau ada ceritanya yang agak
beda ya, mohon maaf ya. Ya, Soalnya apa-apa. di sini saya baru pindah dari security ke sini. Iya. Soalnya yang jaga itu libur, iya. yang tahu semuanya. Saya itu kebetulan baru pertama kali ke sini, Ya. Pak. Di sini tuh memang dulu petilasan Sunan Bonang. Berarti Sunan Bonang itu menyucikan dirinya tuh di sini, di daerah yang sebelah situ. Terus kalau memang dijaga seorang putri ya, putrinya tapi siluman ular. Ya. Makanya dia pakai mahkota dan sangat cantik. Juga ada raja siluman Memang ular. apa? Benar. Juru kuncinya memang gitu, Bu. Iya benar. Kalau di Gua Maharani Ha-ha. ini dipimpin sama Sri Ratu Maharani namanya. Itu wanita yang bermahkota yang cantik gitu. Katanya kata juru kuncinya gitu. Dan dan dayang-dayangnya ini masih banyak semua. betul sekali, Nah, itu danyang-danyangnya adalah berupa hewan, ular. ada ular, ada babi, Oh, ada berapa? ada tikus. Di ceritanya ada yang diceritain. Tapi kalau yang nggak di salah gua ini, kalau menurut saya Pak itu, ya, ya, kalau sepenglihatan saya, yang di gua ini seluruhnya danyang siluman ular. nggak ular aja, banyak. Iya, oh banyak. Ya, Kalau kalau menurut di juru kuncinya ceritanya banyak. itu banyak. Ada ular, ada babi, ada burung. Nah itu pengikutnya sama Sri Ratu Maharani itu Oh, dayang-dayangnya gitu. semua. Itu kalau nggak salah itu jumlahnya kan 17 sama Ratu Maharani. Nah, Iya. dayangnya 16 kan. Tapi indahnya itu mereka punya perjanjian dengan Sunan Bonang untuk tidak mengganggu manusia. Iya, memang kayak gitu ya. Bener kan? Ya, ceritanya ada yang gitu soalnya. Makanya Gua Maharani ini bisa dimasuki manusia, Ya. gitu loh. Kalau mereka tidak punya perjanjian kan nggak bisa Nggak bisa. dimasuki manusia. Soalnya di sini mistisnya masih kuat. Iya, terus apa lagi Pak ceritain di sini? Contohnya? Ya, yang juru kuncinya itu yang libur sering itu Ha-ha. Bu, diikutin sama ya pengikut-pengikut di sini lah. Oh, Ceritanya kalau saya tanya-tanya, kalian tahu ketemu ya? Ah ya belum, katanya kan gitu. Sering. Kalau saya kan, ya alhamdulillah belum pernah. Soalnya ke sini kan saya masih baru pindahan 1 bulan apa 2 minggu kalau nggak salah. Saya Pak, kan berarti pindah ini dari- bukanya sampai malam nggak sih? Kalau ini jam operasional kan ikut perusahaan Iya. setengah 9 sampai setengah 5. Oh, Itu sudah baik. tutup semua. Ini gerbangnya ditutup. Oh, Semua. ada nggak sih seseorang yang kesini tuh untuk melakukan spiritual apa gitu kalau Kalau malam? dulu ceritanya ada, Bu. Oh, ada kalau Ya, dulu. Kalau sekarang kan sudah nggak ada. Nggak boleh. Paling ya di sini banyak yang minta apa air. Oh, air itu. Ya itu nggak bisa habis airnya, Bu. Air yang gentongnya. ada tulisan Nggak, Gua di Maharani. sana. Oh, di Sebelah sana. pojok sana. Itu kan ada gentongnya. Oh. Itu waktu kekeringan aja itu masih netes. Oh, gitu. Nggak bisa habis katanya. Di gentong itu nggak bisa habis. Anehnya itu. Luar biasa ya memang. Tapi biasanya Oh, ya, ada aneh. orang-orang itu biasanya yang berhajat gitu loh. Oh. Tergantung niatnya mau minta apa. Oh, berarti gitu. masih Biasanya rata-rata bisa gitu. berhajat di sini tuh. Biasanya ya terkadang itu tergantung niatnya ya. Dan kadang ada yang minta sudah lama belum punya keturunan ya, dan kayak gitu. Oh, iya. Dulu pas waktu saya masih di security itu, yang sering itu juru kuncinya sekarang kan sudah pensiun. Nggih. Itu sering waktu malam itu biasanya ada yang berhajat. Terkadang rombongan satu bus itu kadang dari Jakarta, Jawa Tengah. Soalnya saya kan lihat sendiri, soalnya dulu kan saya jadi satpam di depan Depan. sana. Ya itu kan izin kuncinya kan di posko. Oh iya. Ya itu kan saya sering lihat. Karena teman-teman juga sering. Kadang ya pas waktu apa kayak mau pencoblosan kepala desa, Oh, ke sini. ya biasanya manggil sama juru kuncinya itu sering. Tapi sekarang ini sudah pensiun ini kayaknya jarang ke sini. Tapi yang dulu-dulu itu sering pas waktu juru kuncinya belum pensiun. Ya sudah begitu Ya. saja Pak. Saya bicara dengan Bapak siapa? Bapak Ahmad Rohis. Saya Mbak Mita Dari mana? dari Madiun. Mohon maaf nanti kalau ada ceritanya yang agak Nah, nggak benar. Soalnya saya di sini Nggak saya apa-apa. itu masih baru. Enggak apa-apa. Saya juga baru melihat. Apa namanya? Yang ada tulisannya itu kan ada filosofinya semua. Oh gitu. Yang masang itu kan yang ahli spiritualnya. Oh, ahli spiritual. Cuman udah Ada, pensiun ya. ada. Tapi orang enggak orang sini kok, Mbak. Orang kalau nggak salah orang Lamongan sudah sepuh. Lah ini bukan Lamongan. Hah? Ini bukan Lamongan. Lamongan, tapi kan di daerah Lamongan. Ini kan Paciran. Oh, Paciran. Pacirannya.
ikut Kabupaten Lamongan. Tapi Lamongan yang sana kan masih jauh. Itu ada ahli spiritualnya yang ngasih nama. Kayak itu ada mahkota Maharani. Mungkin filosofinya. mahkotanya sang putri bentuknya hampir sama seperti itu. Soalnya di sini kan ada filosofinya semua. Yang ngasih nama itu kan bukan sembarangan orang yang ngasih nama. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di Mbak Mita. Jalan-jalan.